Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil muttaqin wa arsala ar-rasula basyiran wa nadhiran lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Apa kabarnya teman-teman kelas 9? Pada kesempatan yang berbahagia ini kita lanjutkan pelajaran kita di fiqih. Kemarin telah kita bahas tentang syarat zakat emas, perak, kemudian jika kita hanya memiliki sebagian emas dan sebagian perak, maka bagaimanakah cara menzakatinya. Kemudian kita masuk ke nomor 4 teman-teman, dalam kitab ini halaman 223. Qala al-muallif, berkata penulis, urudut tijarah wa hiya imma mudaratan aw muhtakiratan fa in kanat mudaratan qawwamaha bin nuqudi ra'sa kulli hawlin fa in balagat nisaban aw lam tablugh walakin ladayhi nuqudun ukhra غيرها زكاها بنسبة 2.5%. وإن كانت محتكرة أو محتكرة زكاها يوم بيعها لسنة واحدة ولو مكثت أعواما عنده ينتظر بها غلاء الأسعار. Zakat barang dagangan, teman-teman, ada dua modelnya, ada dua bentuknya berdasarkan praktek pedagang. Ada barang yang disebut dengan mudaratan, yaitu barang yang dijual dengan harga sekarang. Dia penjualnya, pedagangnya tidak menunggu harga naik. Jadi ketika dia ambil barang, dia jual langsung tanpa menunggu barang itu naik. Kemudian yang kedua, muhtakiratan atau muhtakaratan, yang mana barang-barang yang dijual oleh penjual atau pedagang tersebut didiami terlebih dahulu, dibiarkan terlebih dahulu sehingga harganya naik. Maka jika yang pertama tadi, yaitu tanpa menunggu harga naik, maka dia digabungkan. Fa in kanat mudaratan qawwamaha bin nuqudi ra'sa kulli hawlin, jika barang dagangan itu langsung dijual tanpa menunggu harga naik, tetap ada keuntungannya, cuma tidak menunggu harga benar-benar naik, maka dia kumpulkan nilai barang dagangan mencapai nisab emas selama setahun, dikumpulkan, atau 20 dinar atau 85 gram emas, atau dalam nisab perak itu 200 dirham atau sama dengan 595 gram perak. Kemudian dia tunggu setahun, dia hitung, dia gabungkan. Jika sudah mencapai nisabnya, atau dia belum sampai nisabnya tapi punya harta-harta lain atau uang-uang lain untuk digabungkan, maka zakatnya adalah 2,5% dari total harta atau nilai barang dagangan plus labanya digabungkan, maka zakatnya 2,5%. Wa in kanat muhtakiratan, jika hartanya itu atau barang dagangannya itu menunggu harga naik, mungkin dia simpan selama 2 tahun sampai 3 tahun sampai harga barang tersebut naik, maka zakatnya adalah ketika dia telah menjual barang tersebut. Misal 2 tahun kemudian dia jual barang tersebut, maka dia cukup menzakati hanya setahun saja, bukan masa menunggunya. Misal dia menunggu harga naik 2 tahun, maka dia zakati 2 tahun, tidak, cukup setahun saja. Itu yang berkaitan dengan urudut tijar atau barang dagangan. Jadi proses zakatnya adalah
modal yang diputar plus keuntungan plus piutang atau yang dihutangkan yang dapat dicairkan, dan plus dikurangi hutang kerugian kali 2,5%. Itu caranya. Saya ulangi sekali lagi. Cara menghitungnya: kumpulkan modal yang diputar tambah keuangan tambah hutang yang bisa dicairkan, kemudian dikurangi hutang atau kerugian, terus dikalikan 2,5%. Saya ulangi sekali, modal yang diputar tambah keuntungan tambah hutang yang bisa dicairkan, dikurangi hutang atau kerugian, kemudian dikalikan 2,5%. Itu cara menghitungnya nanti. Misalnya modalnya 25 juta, keuntungannya 25 juta jadi 50 juta. Kemudian harta yang dipinjamkan, uang yang dipinjamkan misalnya 50 juta, udah 100 juta. Kemudian dikurangi kerugian apa segala macam, hutang atau kerugian dikurangi, kemudian dikalikan 2,5%. Kemudian yang kelima, ad-duyun, man kana lahu ala ahadin dainun, barang siapa yang punya piutang kepada orang lain, wa kana yaqdiru ala al-husuli alaihi, dia bisa mengambilnya lagi atau ada kemungkinan besar untuk dikembalikan oleh orangnya itu, orang yang meminjamnya, mata sya'a, kapan saja, wajib alaihi, maka harus bagi dia ayadummahu ila ma indahu min nuqudin, digabungkan dengan uang-uang dia yang sudah ada di dia, atau urudin, atau barang dagangan atau keuntungan dagangan yang ada di dia, wa yuzakiyahu mata hala alaihi al-haul, kemudian dia zakati kapan sudah masuk 1 tahun. Wa illam yakun lahu nuqudun siwad dain, kalau dia tidak mempunyai uang selain yang dihutangkan kepada orang lain, wa kana ad-dainu yablughu nisaban, kemudian harta yang dipinjamkan tersebut sudah sampai nisab, zakah kadzalik, maka dia juga menzakatinya. Wa man kana lahu dainun ala mu'sirin, jika dia mempunyai piutang kepada orang yang susah, yang kesulitan, bangkrut dan lain sebagainya, laisa lahu istirdaduhu mata sya, dan dia tidak bisa memintanya kapan saja atau bisa terbayarkan, zakahu yauma yaqbidahu, maka dia menzakatnya ketika dia mendapatkannya atau dikembalikan uangnya, li'amin wahid, hanya 1 tahun. Misal dipinjam selama 5 tahun, maka dia zakati ketika uang itu dikembalikan oleh orang yang meminjam, dan menzakatinya hanya setahun saja. Walau maddat alaihi iddatu sanawat, walaupun peminjaman itu sudah berjalan beberapa tahun. Kemudian yang ke nomor 6 nomor 6 ar-rikas. Rikas adalah huwa dafnul jahiliyah, timbunan-timbunan orang-orang terdahulu, orang-orang masa lampau, atau harta-harta orang masa lampau yang tertimbun. Faman wajada bi ardihi aw darihi malan madfunan min amwalil jahiliyah, barang siapa yang menemukan di tanahnya atau rumahnya harta yang terpendam, tertimbun dari harta orang-orang terdahulu, wajib alaihi zakiyyahu bidaf'i khumusihi ilal fuqara, maka dia wajib menjakatinya 1/5 kepada orang-orang fakir dan miskin, atau kepada lembaga-lembaga khairiyah kebaikan seperti Jiswaf, Lazis dan lain sebagainya. Liqoulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah SAW, fi rikazil khumus, di dalam harta karun atau lain sebagainya itu 1/5 dari yang ditemukan. Misalnya yang ditemukan 100 gram, maka 1/5-nya berapa? Misalnya 1/5-nya 20, maka dizakati 20 gram daripada 100 gram tadi. Itu rikas, teman-teman. Rikas adalah harta karun. Kenapa kok 20 gram atau 1/5 dari keseluruhan harta temuan tersebut? Ya karena emang kita nggak capek-capek kerja, langsung dapat, dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala harta tersebut. Jadi yang dikeluarkan pun besar, yaitu 20% dari 100%. Kalau 100 gram ya 20 gram yang dikeluarkan.
seperlimanya. Begitu teman-teman pelajaran kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.